Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan suatu cerita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kepada kita semua. Kisah ini seorang kakek tua yang berkunjung ke suatu toko penjual selimut. Kakek tua ini akan membeli sebuah selimut di toko tersebut. Namun, si kakek tua ini tidak membawa uang begitu banyak, bahkan makan dan kebutuhan sehari-harinya sangat tidak memungkinkan. Pakaian yang dikenakan untuk ke toko itu juga pakaiannya sangat lusuh dan sedikit sobek. Masuklah dia ke sebuah toko itu. Begitu dia masuk, semua pengunjung yang ada di dalam toko itu memandang ke si kakek tua ini. Kita tahu bahwa toko itu menjual selimut yang berkualitas dan berkelas. Memang pada awalnya si kakek tua ini ragu dan mempunyai pemikiran bahwa saya tidak usah masuk ke dalam toko tersebut. Bukan di sini tempat saya. Tetapi karena dengan keinginan yang begitu besar, sehingga ia mencoba memberanikan diri untuk masuk ke toko tersebut. Apa yang terjadi? Si kakek tua ini mendapat pelayanan yang sangat prima dari pemilik toko tersebut. Lalu dia berkata, "Kek, apa yang kita butuhkan? Apa yang ingin kita beli dari toko ini?" Si kakek tua itu menjawab, "Saya mau membeli selimut untuk seseorang yang selalu tidur di samping tembok rumah saya beserta dengan anaknya. Tetapi uang yang saya bawa ini kemungkinan tidak cukup untuk harga dari selimut yang ada di toko ini." Pemilik toko itu berkata, silakan kek memilih selimut mana yang kakek inginkan." Si kakek tua ini mengatakan, "Carikan saya selimut yang paling termurah yang ada di dalam tokomu ini." Pemilik toko itu kemudian mencari selimut yang memang kualitasnya sangat baik sekali. Lalu anehnya lagi, si pemilik toko ini menyebutkan harganya kepada si kakek itu dan sangat sesuai, sangat pas dengan uang yang dibawa oleh si kakek tersebut. Ini suatu keanehan, karena si pemilik toko itu menyebutkan harga selimut tersebut sesuai dengan uang yang dibawa si kakek ini. Lalu si kakek ini bertanya kepada pemilik toko itu, "Ini berapa harganya?" Maka disebutkanlah harganya itu. Dan sesudah itu si kakek tua ini meninggalkan toko itu dan membawa selimut yang sangat berkualitas itu. Dibawalah karpet itu dan digunakan oleh
ibu dan anaknya yang selalu berada di samping tembok si kakek ini untuk tidur. Nah, beberapa hari kemudian ada seseorang yang melihat selimut yang dikenakan oleh si ibu ini yang ada di samping tembok rumah si kakek tua itu. Dia memperhatikan selimut yang dikenakan itu. Lalu dia bertanya kepada si ibu dan si ibu itu, di mana membeli selimut tersebut. Lalu dijelaskanlah. Kemudian seseorang ini lalu pergi ke toko tempat di mana si kakek tua itu membeli. Persis dengan motif yang dilihat di dalam toko itu. Lalu orang ini bertanya ke pemilik toko itu, ini selimut harganya berapa? Maka dijelaskanlah oleh pemilik toko tersebut. Orang ini terkejut. Dia katakan kepada si pemilik toko, kenapa bisa harganya berbeda dengan beberapa hari yang lalu seorang yang datang di sini membeli persis sama dengan selimut yang saya pegang ini, tapi kenapa harganya berbeda dengan yang saya diberitahukan? Lalu si pemilik toko tersebut menjelaskan kepada orang ini, Pak, memang berbeda harganya dengan selimut yang Bapak pegang ini dengan yang dibeli oleh beberapa hari yang lalu si kakek itu. Dia jelaskanlah bahwa waktu itu yang datang membeli, saya berhadapan dengan pembeli pembeli Allah. Saya menjual selimut itu dan pembelinya itu karena Allah. Nah, sekarang yang saya hadapi ini adalah pembeli manusia. Lalu dijelaskanlah mengapa dikatakan bahwa yang datang membeli beberapa hari yang lalu itu adalah seorang pembeli dan saya berdagang secara Allah. Berdagang karena Allah. Begitu maksudnya. Kalau yang sekarang ini yang membeli, katanya saya berdagang dengan seorang manusia. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa kalau kita melihat seseorang yang memang sangat membutuhkan, maka disitulah hadir bagaimana perintah agama itu kita wujudkan. Karena mereka juga mau sesuatu yang sangat baik tetapi punya keterbatasan. Dengan memberikan penjelasan seperti itu, orang tersebut sangat mengerti. Dan dia membayar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penjual tersebut yang membayar selimut itu. Lalu dia juga berdoa semoga selimut yang dikenakan oleh kakek tua yang membeli beberapa hari yang lalu itu untuk orang yang membutuhkan itu semoga bisa terhindar dari kedinginan. Begitu pula dia mendoakan dirinya semoga kelak kehidupan
keluarganya selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan cukup. Memang kita kalau memahami diri kita, memang berbagi itu perlu, asalkan dilandasi dengan rasa keikhlasan yang tulus dari diri kita. Itulah cerita yang hari ini saya sempat sampaikan pada kita semua. Semoga di dalam kehidupan bersosial di masyarakat kita selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.